ada kebutuhan yang paling mendesak lebih daripada hidayah. Cuma sayang orang itu untuk rezeki, untuk jodoh, untuk jabatan, untuk pangkat. Wah, mati-matian bas tadi sikir tadi bas awan tadi bengi tadi awan. Untuk hidayah ditunggu. Keliru. صلوا وسلموا على محمد. Orang itu butuh hidayah, tak butuh kepada kaki. Baca Quran, nggak butuh mata, nggak butuh Quran. Kita punya mata, kita punya Quran. Belum tentu sehari satu ayat aja kita baca. Karena sehari, seminggu, sebulan, mungkin terakhir kita baca Ramadan. Dan lagi Ramadan lagi. Tapi maaf, saudara-saudara kita yang punya netra, maaf, Al-Quran nggak punya. Al-Quran nggak punya. Karena Al-Quran beli itu mahal. Nggak semua orang mampu untuk membelinya. Dan tebal, besar, kertasnya khusus. Karena langka maka harganya juga mahal. Karena tebal dan besar maka harganya juga mahal. Nggak punya mata, nggak punya Quran. Apa maksudnya mojo? Kita beruntung. Memakmurkan masjid, nggak butuh rumah dekat dengan masjid hadirin. Rumahnya dekat dengan masjid, tapi orangnya jauh dari hidayah. Si cerdas rasanya lagi. Rumahnya jauh dari masjid, tapi penghuninya yang punya rumah dekat dengan hidayahnya Allah. Saya ingat, toh rasanya tidak. Semuanya kembali kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang punya uang 1.000, kalau mati 1% spesial pun nggak berarti begitu. Oh my God, tapi harus mati ya sendiri. Lampunya itu kok mau ke Turki kok larang-larang ratusan juta sampai miliaran katanya. Kalau sudah mati tertenggelam habis. Oh channelnya, relasinya, oh centang biru semua. Menteri, gubernur, wali kota kenal kabeh. Terus sudah mati, relasinya, channelnya dia cuma cacing sama kecoa. Kelam gini, wow toko Milan, toko Paris, maaf kalau sudah mati, asal dia kapan? Gak ada hati. Maaf, orang kaya meninggal kemudian gak dikafan itu gak ada. Susu dikubur. Oh, entah dikafan toko Milan, entah dikafan toko Paris, oke, itu kafannya gak bisa toko pasar gede. Ada lagi. Gimana kalau tahu mobil Tesla? Cuma menyambut, nggak ada ini. Tesla itu hadirin mobil otomatis, sensor, tinggal diketik, diklik mau kemana, ada macam-macam rute di situ. Jadi ini ya saya nggak pernah lah. Jadi ini ngoten, tirose ngoten. Oh rute ini, rute itu, lewat tol atau enggak, tinggal pilih mau kemana, tinggal tunggu. Terus sudah sampai bunyi ini ucap motor tutup. Orang ini harus mati. Ya, nggak ada keranda, berangkat sendiri, pulang sendiri, harus tetap rudol dapat rudol menungso. Makanya sing apik anda menungso oleh kamu rondo kalau rudol melaku dewi seatus dewi benar ini. Ada kebutuhan yang paling mendesak lebih daripada hidayah. Cuma sayang orang itu untuk rezeki, untuk jodoh, untuk jabatan, untuk pangkat. Wah, mati-matian bas tadi sikir tadi bas awan tadi bengi tadi awan. Untuk hidayah ditunggu. Keliru. Emangnya hidayah bukan rezeki ya Pak? Harus ada upaya ikhtiar buat kita semuanya. Harus ada upaya. Inna li rabbikum bi ayyami dahrikum lanabahat ala bata'arradulah. Namun tentunya dengan rangkosi hidayah. Ini hidayah itu sudah menyalahi aturannya Rasulullah SAW. Setiap hari Allah punya anugerah, termasuk hidayah adalah anugerahnya Allah jelas. Apa kata Nabi? Adam jemput golek ono. Kapan kabeh urusan dunia aktif giliran hidayah asik tadi. Ngomong jauh bersuruh berdoa berdoa. Allah katakan rotulah jemput hadang cari fala Allah ahadakum antusibahu nafhatun fala yashqa ba'da abada.
Ada katanya sekali-kalinya kamu dapat hidayah dari Allah, kamu tidak menjadi orang yang celaka selama-lamanya. Oh terakhir buat kita semuanya, tapi kita jangan punya cita-cita setinggi langit. Keliru. Kita harus punya cita-cita tembus langit. Kalau setinggi langit berarti kami mikirkan dunia langit. Urusan dunia langit apa sak karepe? Kan bisa. Saya mau tanya, hidup kita hakiki di bawah langit apa di atas langit? Di bawah. Hidup kita yang hakiki di sebelah. Nah, terakhir. Itu penting, perhatikan betul. Kaya-kayanya orang, kalau dia tidak mendapatkan hidayah, maka maaf, ajalnya dia adalah akhir dari kenikmatan dunia, awal dari kesengsaraan akhirat. Miskin harta, tapi kaya hidayah, maka ajalnya dia itu adalah akhir dari kesengsaraan dunia, awal daripada kenikmatan surga. Untung-untungnya orang becik-becik uang suge hidayah, suge hidayah, husnul khotimah. Maka ajalnya dia bukan awal bukan akhir, hadirin. Indah imigrasi dari kenikmatan dunia menuju kenikmatan surga. Kalau ada beruntung-beruntungnya orang, berarti sebaliknya ada. Kalau ada beruntung, itu berarti ada sebaliknya ada yang namanya apes. Kalau beruntung yang salawi suge hidayah husnul khotimah, terus itu beruntung. Kalau atas maaf pakai bahasa Malangan ya, kalau harus melarat mati husnul khotimah. Maka ketahuilah, matinya dia itu bukan akhir dari kesengsaraan dunia, pindah. Tekok sing gak enak, sing fana, nang sing gak enak salawasi. Ayo kita jadi orang yang tahu lah untuk apa Allah amanatkan ini iman kepada kita semuanya. Tapi kalau Allah tak takdir kita surga, Allah tak takdir kita jadi iman. Allah tak takdir kita jadi umat Nabi Muhammad. Allah itu kepingin kita selamat. Teman saya, menurut saya sudah mesti kepingin. Nanti tahu kajian Nabi kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku masuk surga. Konteks hadisnya semua umatku masuk surga. Kalau Allah nggak kepingin kita masuk surga, Allah nggak pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau Allah pilih kita jadi umat Nabi Muhammad, itu berarti kita tahu ini indikasinya jelas. Allah kepingin kita masuk surga, itu indikasinya jelas. Semua umatku masuk surga kecuali satu, man aba, siapa orang yang menolak. Siapa yang menolak? Man asol dikatakan abbas, yaitu siapa yang mendurhakaiku ideal yang sudah menolak surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi bilang semua umatku belum tentu masuk surga. Nabi bilang semua umatku akan masuk surga kecuali sing gak terkam. Wis, bukan enteng sebenarnya. Berarti harus kita pahami hati. Hakikat Allah ciptakan kita sebagai mukmin. Nggak mungkin kita ditakdir malam ini kumpul untuk mendengarkan ini kalau ada tujuan dari Allah. Ada tujuannya. Tinggal sinyalnya kita ini kuat, kalau sinyalnya kita ini kuat, kita nangkep maksud dan pesannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang saya datang ke sini niatnya berkreasi. Saya niatnya membahas yang lain. Saya setuju. Nggak tahu kok mau bahas masalah hidayah dan lain sebagainya. Maka cara melalui takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada tujuannya untuk saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah untuk kita dalam keadaan taat, mudah-mudahan tidak kita meninggal kecuali dalam keadaan taat. Sebagaimana kita saat ini ketemu dalam keadaan mendapatkan anugerah hidayah dari Allah, mudah-mudahan hidayah ini tidak putus tapi terus sampai kita meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, lebih daripada untuk dianugerahi senantiasa dilazimkan kepada kita seumur hidup kita sampai kita meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, meninggal dalam keadaan dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang.
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wa dkhuli jannati amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam alhamdulillah